Pernahkah terpikirkan oleh rekan-rekan semua dosen Indonesia untuk menjadi YouTuber? Nah, saya mengajak teman-teman sekalian, para dosen Indonesia, khususnya para dosen pemula yang baru memulai karir sebagai dosen, yang sebagian besar adalah dosen-dosen kalangan muda, milenial, yang akrab dengan teknologi untuk memanfaatkan teknologi dengan membuka channel YouTube. Selamat datang di channel kampus kita. Di sini kita berbagi tentang inspirasi, tips dosen Indonesia. Tentu untuk kemajuan kita semua dosen Indonesia dan pendidikan tinggi Indonesia. Saya Tirta Mursitama. Nah, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di depan, saya mengajak teman-teman semua, para dosen Indonesia, untuk menjadi YouTuber. Wow, gitu. Kenapa Prof menjadi YouTuber gitu ya? Bukan suatu hal yang aneh atau suatu hal yang istimewa sebenarnya menjadi seorang YouTuber saat ini. Apapun profesi utama Anda, karena kita memanfaatkan teknologi. Apalagi misalnya saat ini jargon-jargon industri 4.0, society 5.0, semua adalah memanfaatkan teknologi dan bagaimana teknologi dan manusia pada intinya bisa bekerja sama, bersinergi, saling membantu untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, baik. Lalu bagaimana cara-caranya untuk menjadi dosen YouTuber? Nah, pertama, yang bisa kita lakukan adalah kita harus pahami dulu tugas utama kita, tugas mulia kita adalah mendidik melalui mengajar, melakukan penelitian, juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang paling penting juga adalah ilmu yang kita punya, itu kita bisa bagikan kepada masyarakat. Kita bagikan kepada seluruh anak bangsa. Dan tentu juga kita terus memecahkan masalah-masalah kebangsaan, masalah yang ada dalam masyarakat kita. Dari setiap bidang apapun yang kita tekuni ya sebagai dosen. Nah, berawal dari situ, menjadi seorang YouTuber adalah salah satu cara, salah satu ikhtiar kita untuk bisa menyebarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki, pengalaman, skill kita kepada masyarakat yang lebih luas. Tidak hanya kepada mahasiswa kita yang ada di ruang-ruang kelas kita. Tentu saya tidak sendirian. Kalau Anda melihat, teman-teman melihat, sudah banyak sekali ya para dosen yang menjadi YouTuber yang sudah lebih hebat dari channel yang saya buka ini ya. Channel ini adalah channel baru gitu ya. Channel utama saya, Tirta Mursitama. Silahkan juga Anda tengok. Channel Tirta Mursitama membahas tentang penelitian, khususnya terkait dengan skripsi, tesis, ataupun disertasi. Jadi silahkan juga ya main ke channel saya yang lainnya. Nah, di channel ini khusus saya dedikasikan untuk berkembang bersama para kolega saya dosen Indonesia. Secara khusus, secara spesifik adalah saya ingin menggerakkan para teman-teman dosen untuk mewujudkan 1000 guru besar baru. Mungkin dalam 5-10 tahun ke depan ya. Kita lihat bagaimana itu bisa tercapai. Saya harap Anda juga mau join dengan saya ya dalam gerakan moral ini. Baik, lalu kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Nah, ini cara yang lebih praktikal yang bisa kita lakukan. Saat ini, saya syuting ini dengan hanya menggunakan handphone. Dengan kamera handphone dan juga dengan dibantu oleh mic ya. Sedikit, itu saja ya. Tanpa lighting yang sophisticated, tanpa juga kamera yang luar biasa, tidak. Saya mengajak Anda memulai dari apa yang kita punya. Handphone juga nggak perlu yang mahal-mahal, nggak terlalu yang sophisticated, yang spesifikasinya mewah. Tapi alhamdulillah kalau Anda punya alat gadget device yang sangat membantu, tentu akan menjadi sangat baik membantu Anda agar clear suaranya, gambarnya makin keren, makin ganteng, makin cantik gitu ya. Nah, itu persoalan dengan gadgetnya. Lalu apa langkah berikutnya? Yang ketiga, menurut saya adalah mari kita mulai dengan menjawab pertanyaan yang spesifik yang diminta oleh publik. Atau dengan kata lain, apa sih yang masyarakat cari di YouTube itu apa?
Yang masyarakat cari di Google, di mesin pencari, di internet itu apa? Ingat, YouTube itu adalah mesin pencari terbesar kedua setelah Google. Nah, kita tahu YouTube juga dimiliki oleh Google. Jadilah mereka ini sebenarnya juga ya setali tiga uang ya. Jadi kalau masuk ke YouTube, wah juga langsung bisa ada ketemu di Google juga gitu ya. Nah, untuk itu saya menyarankan, saya mengajak teman-teman di bidang kita masing-masing, yuk kita cari kira-kira apa ya pertanyaan yang sering muncul, yang sering ditanyakan oleh masyarakat, sering ditanyakan oleh mahasiswa, oleh kolega kita, misalnya teman-teman kita, atau bahkan oleh kita sendiri terkait dengan bidang kita. Nah, tapi yang spesifik ya, jangan yang terlalu umum gitu. Misalnya, saya menekuni kajian hubungan internasional ya, dan kajian bisnis internasional ya. Kebetulan saya memiliki 2 degree di 2 bidang itu. Nah, sekarang yang paling sederhana. Yuk kita belajar pengantar hubungan internasional. Pasti banyak sekali mahasiswa yang saat ini ada di jurusan hubungan internasional menanyakan apa itu definisi hubungan internasional. Apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh hubungan internasional terkait dengan definisi hubungan internasional. Misalnya, siapa saja aktor-aktor yang terkait dalam hubungan internasional. Siapakah itu aktor negara? Siapakah itu aktor non-negara? Apa jenis-jenisnya? Apa perannya? Sangat banyak sekali. Nah, saya mengharapkan Anda mengajak teman-teman juga untuk bisa mencari kata kunci, mencari pertanyaan-pertanyaan yang spesifik itu di YouTube. Ya, coba ketikkan saja, misalnya definisi hubungan internasional atau definisi bisnis internasional, definisi mungkin strategic management atau definisi geografi, definisi computer science atau definisi sistem informasi atau apapun ya. Nanti akan muncul ya otomatis beberapa keyword di dalam YouTube itu yang bisa Anda pilih. Yang kira-kira kalau muncul paling atas berarti itu sering orang cari. Nah, itu adalah contoh hal yang sederhana. Tentu ya Anda sebagai dosen bisa lebih kreatif, lebih inovatif mencari-cari seperti itu. Apa sih yang sebenarnya ditanyakan banyak orang. Nah, setelah itu coba menjawab, membuat video singkat ya. 2-3 menit bagus ya, udah bisa bicara dengan 3-4 menit juga oke gitu ya. Kalau memang lebih siap, materinya lebih banyak, disiapkan dengan lebih menarik, bisa kira-kira plus minus 8 menit, itu akan bagus sekali. Tetapi kalau sebagai pemula, mungkin ya sekitar 3-4 menit atau 4-5 menit itu sudah bagus banget gitu ya. Bikin video-video pendek yang Anda bisa pecah-pecah ke dalam beberapa topik ya, kemudian nanti tinggal Anda upload ke YouTube. Nah, ini mungkin secara garis besar saja ide dasarnya yang saya sampaikan untuk mengajak teman-teman. Tentu ya, kalau teman-teman ingin lebih detail lagi bagaimana cara teknisnya, banyak sekali ya sources di YouTube yang gratis yang bisa membimbing teman-teman. Kalau mau juga berkembang dengan saya, nanti bisa gitu ya join dengan saya. Saya pun ya di tengah kesibukan sebagai dosen yang setiap kali mengajar di kampus, melakukan penelitian, publikasi, pengabdian masyarakat, kita bisa menyisihkan waktu atau bahkan memprioritaskan waktu dalam 1 minggu mengerjakan beberapa video-video singkat untuk bisa diupload ya ke dalam YouTube. Nah, berapa lama uploadnya, berapa kali uploadnya, nanti kita bisa bahas selanjutnya ya. Tetapi itu yang bisa saya ajak teman-teman sebagai awalan. Nah, sekarang siapa yang ingin berkembang bersama-sama dengan saya? Ayo, banyak nih deretan-deretan dosen-dosen Indonesia yang subscribernya udah banyak sekali gitu. Nah, tetapi ya, Prof, itu dosen-dosen itu kan sudah terkenal duluan gitu, udah profesor, udah hebat, baru bikin channel YouTube gitu, sehingga banyak followernya, banyak subscribernya, banyak viewernya. Itu bukan jaminan ya. Dan kalaupun itu mereka udah hebat, mereka sudah terkenal, dan kemudian membuka channel YouTube ya, kemudian mengembangkan channel YouTube, mereka tidak akan mengurangi ya rezeki teman-teman ya, tidak akan mengurangi kesempatan dari teman-teman untuk bisa berkembang juga. Anda mau somebody atau Anda nobody dalam dunia perkuliahan atau dunia ilmu pengetahuan ini, ketika Anda berusaha masuk kepada sosial media, khususnya dalam hal ini YouTube, Anda sama-sama start dari nol gitu ya.
Nah, nanti kita bicara ya, ada algoritmanya YouTube dan lain-lain. Itu mungkin hal teknis yang jangan sampai menjadi penghalang kita untuk memulai gitu, ya. Itu nanti kita bisa berkembang ya seiring dengan perjalanan kita. Yang penting kita buat dulu, ya kan, videonya, press record gitu ya. Kita bicara seperti ini di dalam kamera. Kalau mungkin tidak perlu bagus-bagus banget untuk diedit, tidak perlu juga seperti saya juga minim editing gitu ya. Tetapi yang penting bagaimana substansinya bagus, langsung bisa kita unggah, dan unggahnya harus konsisten. Nah, nanti kita bicara lagi hal-hal yang lain ya. Lihat di video-video saya selanjutnya tentang bagaimana sebagai dosen berkembang sebagai YouTuber. Baik, yang setuju tekan tombol like ya, dan subscribe. Saya tunggu channel-channel baru teman-teman semua. Yuk, nanti kita ramein YouTube ini dengan konten-konten yang positif, yang bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.